Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama gue Afif dan gue hari ini mau ngebahas tentang poin-poin penilaian dalam pertandingan pencaksilat. Nah, di samping gue ini udah ada teman satu letting, Mas Mijro. Mas Mijro, apa kabar Mas Mijro? Baik, Bro Afif. Nah, kebetulan beliau ini selain pelatih pencaksilat sama kayak gue, beliau ini juga aktif sebagai wasit juri pencaksilat di DKI. Kadang coach atau official merasa bahwa atletnya menang, tapi kenyataannya atletnya dinyatakan kalah oleh wasit juri. Nah, di sini kita akan sharing hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertandingan pencaksilat. Nah, Jero, Ya. sharing mungkin bisa sharing sama teman-teman. Sebetulnya dalam pertandingan pencaksilat itu sasaran mana sih yang boleh diserang dan nggak boleh diserang? Jadi kalau di dalam pertandingan pencaksilat yang profesional, yaitu pertandingan IPSI gitu ya, itu ada beberapa sasaran yang boleh diserang dan nggak boleh diserang gitu. Pada prinsipnya itu semua sasaran boleh diserang kecuali leher ke atas, ya kan? Leher, kepala, sama pusar, sama kemaluan. Itu selebihnya boleh diserang. Nah, untuk bagian tubuh yang boleh diserang ini, apakah ketika terkena serangan itu akan menjadi poin dalam penjurian? Jadi walaupun semua boleh diserang itu ya, kecuali leher ke atas sama pusar ke bawah, itu ada sasaran-sasaran yang memang mendapatkan nilai dan ada yang tidak gitu. Misalkan saya mukul gitu ya. Pukulan saya mendapatkan nilai ketika saya memukul body protector gitu. Pukulan saya tidak terhalang, pukulan saya bertenaga, maka pukulan saya mendapatkan nilai apabila pukulan itu masuk ke dalam body protector gitu. Apabila saya memukul tapi ketangkis sama tangan nih gitu ya. Nah, iya, itu gimana itu tuh? nggak ada nilainya gitu, walaupun masuk ke badan gitu, misalkan kena kita gitu ya, tapi kena tangan gitu, maka itu tidak mendapatkan nilai gitu, Mas Afif. Kalau body protector kan biasanya cover dari badan sampai ke belakang. Ya, Apakah betul. serangan-serangan di bagian belakang dari tubuh kita itu jadi poin juga, Mas Fitro? Jadi misalkan body protector itu kan ada yang depan, ke samping, sama ke belakang gitu ya. Nah itu bagian depan bisa dapat poin, bagian samping itu bisa dapat poin, dan bagian belakang itu bisa dapat poin. Kalau serangannya memang tidak terhalang, Mas Habib, semacam itu. Nah, itu kan sasaran yang boleh diserang gitu ya. Ya, Nah, kalau betul. untuk jenis serangannya sendiri seperti apa? Jadi serangan yang diperbolehkan di dalam pencaksilat itu ada serangan tangan dan ada serangan kaki gitu. Jadi misalkan serangan tangan itu kita bisa mukul ya kan, kita bisa dobrak itu menggunakan tangan seperti ini. Oh, itu poin juga ya. Itu poin. Atau misalkan bisa nyikut itu juga poin juga gitu. Itu serangan tangan. Nah, Tendangan, apabila Wait. kalau serangan kaki atau Serangan. tendangan itu tendangan depan ya kan, tendangan samping atau tendangan sabit, tendangan belakang juga bisa. Itu yang tendangan yang masuk ke body yang dianggap poin gitu ya Mas Habib ya. Betul. Mungkin kalau untuk pukulan dan tendangan itu mungkin jadi satu hal yang utama gitu Ya, dalam pertandingan. Nah, tapi ada nggak jadi serangan-serangan lain gitu? Kayak mengingat pertandingan pencaksilat juga semakin kesini tuh kan semakin banyak sekali saya lihat variasinya. Nah, Oh iya betul. eh, bisa dijelaskan nggak jenis-jenis dari serangan-serangan yang lain selain tendangan sama pukulan itu? Jadi di dalam pertandingan pencaksilat itu selain tendangan sama pukulan gitu ya Mas Habib, itu ada serangan lain seperti sapuan gitu. Circle ya. Iya, circle gitu kan. Itu bahasa lainnya sapuan atau circle. Terus ada lagi yang namanya teknik guntingan gitu. Terus ada namanya teknik bantingan gitu. Ungkitan gitu Ada aja. teknik Oh ungkitan iya. juga gitu, betul. Yang tujuannya adalah menjatuhkan lawan nih, Mas Habib. Jadi kalau misalkan kita mukul sama nendang, itu kan serangan langsung yang istilahnya ke badan gitu ya. Cuman kalau misalkan sapuan, guntingan, bantingan, atau ungkitan adalah serangan yang tujuannya menjatuhkan lawan. Nah, gitu. Jadi lawan nanti jatuh. Oke, nah untuk poin sendiri nih. Nah, Nah, iya. tadi kita udah dijelaskan pukulan, tendangan, sapuan, guntingan, ungkitan dan lain-lain. Nah, saya bisa sharing ke teman-teman juga masalah poinnya. Nah, tendangan itu berapa poinnya, pukulan itu berapa, tangkisan berapa. Jadi Mas Apip, yang namanya di pertandingan pencaksilat itu ada yang namanya
poin gitu ya. Poin yang pertama adalah atau nilai gitu ya. Yang pertama adalah nilainya 1 ya. Ada 1+1, ada 1+2, ada 3, ada 1+3. Nah, ini saya pengen jelaskan. Nah, kalau yang nilainya 1 itu serangan yang dilakukan menggunakan tangan. Yaitu jadi kita mukul, kita dobrak seperti tadi yang saya bilang ya kan, kita nyikut, itu nilainya 1. Nah, ada 1+1 Mas Afif. 1+1 adalah 1+1. ya, ketika kita melakukan defense berupa tangkisan atau hindaran yang kita susul dengan serangan pukulan. Maka defense mukul, apabila pukulannya berhasil mengenai sasaran, maka itu nilainya 1+1. Gitu. Nah, terus ada nilai 2. Nilai 2 adalah nilai ketika kita nendang nih. Ketika nendang depan, nendang samping, atau nendang belakang, apabila mengenai body protector, maka itu nilainya 2. Terus ada nilai 3. Nilai 3 adalah ketika kita melakukan sapuan atau guntingan atau Konversi ke jatuhan ya. ya betul, apabila itu berhasil menyebabkan lawan itu terjatuh gitu ya. Ada juga tendangan yang nilainya 3. Itu tendangan yang menyebabkan lawan itu terjatuh. Oh. Maka nilainya 3. Nah, terus satu lagi ada nilai 1+2. 1+2 adalah pada prinsipnya sama seperti yang tadi, defense mukul. Bedanya kita melakukan defense atau tangkisan atau elakan yang kemudian kita susul dengan serangan tendangan. Maka tangkis, tendang itu menjadi nilainya 1+2. Itu. Ada lagi yaitu nilai 1+4. 1+4. Nah, itu Mas Habib. Yaitu adalah nilai ketika kita menjatuhkan lawan yang diawali dengan proses tangkapan. Misalkan lawan kita nendang nih, kita tangkap, kita jatuhkan dan jatuhannya berhasil, maka nilainya 1+3. Jadi tangkapannya dinilai 1, jatuhannya dinilai 3. Ya, dinilai 3 apabila berhasil. Apabila dia tidak berhasil menjatuhkan, maka nggak ada nilai 1. Walaupun dia berhasil nangkep nih, tapi nggak berhasil menjatuhkan, maka dia tidak mendapatkan nilai 1. Berarti tangkapan atau tangkisan ketika tidak berhasil menjatuhkan, dia tidak mendapatkan poin ya. Ya, betul. Misalkan nih 1+2, saya hanya nangkis, nendangnya nggak kena nih, gitu ya. Iya. Maka itu nggak bisa 1 gitu, walaupun tangkisannya kena gitu. Dia hanya dihitung 1+2 apabila tangkisan dan serangannya itu berhasil, Mas Afif. Gitu. Nah, Itu nilai di dalam Oke. pertandingan. Nah, kalau misalkan contoh kasus untuk pukulan misalnya. Betul. Kita mukul 3 kali serangan, mukul 1, 2, 3 masuk semua nih. Itu 1+1+1 atau seperti apa? Ya. Jadi apabila kita serangan yang dihitung poin di dalam pencaksilat adalah itu serangan yang jelas gitu ya, serangan yang jelas, terus sasarannya masuk, terus tidak bisa beruntun dengan satu serangan yang sama nih. Ya. Jadi misalkan teman-teman melakukan serangan pukulan nih, 1, 2, 3. Tiga pukulannya itu masuk gitu ya, dengan beruntun gitu. Dia hanya mendapatkan nilai 1 atau dihitung hanya 1 pukulan, walaupun mukulnya 3 kali nih. Kenapa? Karena dia berturut-turut atau beruntun menggunakan serangan yang sama gitu. Jadi tips saya adalah ketika melakukan serangan itu harus beda apa ya? Beda Kombinasi serangan, ya, kombinasi, betul. ya. Misalkan pukul, tendang ya kan, gunting. Nah, itu nilainya banyak nih gitu dibanding misalkan mukul terlalu rapet gitu, maka hanya dinilai 1. Berarti emang betul harus hemat energi sebenarnya ya. Nah, itu buat ngehemat energi nih buat atlet-atlet gitu. Jadi jangan buang-buang tenaga mukul beruntun gitu ya. Iya, makanya kadang-kadang mungkin coach atau pelatih biasa kurang puas karena melihat atlet yang menang karena banyak pukulan yang masuk. Tapi ternyata kalah nih seperti yang saya tadi udah bilang di awal nih. Jadi kadang-kadang pelatih mungkin nggak semua pelatih ini ya, mungkin sebagian pelatih sudah sangat paham gitu ya. Jelas. Ada beberapa yang mungkin pelatih baru yang belum paham nih gitu kan, yang belum ikut penataran misalkan. Itu mah ngeliat nih atlet kita nyerangnya babu gitu kan. Kayaknya serangannya banyak banget gitu. Tapi ternyata dia kalah. Nah, dia tidak mengetahui serangan yang beruntun, yang monoton tidak diimbangi dengan serangan yang lain. Dia hanya dihitung 1 serangan gitu.
dia mukul 3 kali hanya dihitung 1 kali apabila beruntun gitu. Dia nendang nih dengan tendangannya sama, tendangan sabit gitu, dor 2 kali. Dia ngelihatnya, oh itu tendangan masuk 2 kali nih, ya kan, nilainya berarti 4 gitu. Ternyata enggak gitu. Kalau tendangannya beruntun dengan tendangan yang sama, maka hanya dinilai 1 tendangan. Kecuali tendangan sabitnya kanan kiri ya Mas Habib ya. Iya. Kalau yang saya bilang tadi itu adalah tendangan sabit, misalkan menggunakan kaki kanan, tendangan sabit menggunakan kaki kanan 2 kali secara beruntun, dor kaki kanan semua nih, maka dia hanya dihitung 1 tendangan itu. Cuman kalau sabitnya cepat kanan kiri, ya dia tetap dihitung 2 tendangan. Walaupun sepertinya sangat jarang ya. Iya. Kalau sabit sih mungkin masih bisa sih kanan kiri cepat gitu ya. Kalau tendangan A mungkin bisa gitu. Cuman kalau yang biasanya tendangan beruntun cepat nih, itu tendangan sabit kanan 2 kali nih, dor gitu kan. Nah itu hanya dihitung 1 kali karena dia hanya menggunakan 1 kaki dengan serangan beruntun yang sama gitu. Semacam itu Mas Afif. Oke, nah dalam pertandingan pencaksilat ini kan untuk poin yang paling tinggi masih sampai sekarang peraturannya masih di bantingan nih. Ya, bantingan. Bantingan yang sah sendiri itu seperti apa? Syarat-syaratnya? Nah, jadi perlu diketahui adalah kenapa bantingan adalah nilai yang paling tinggi di dalam pertandingan pencaksilat apabila dia diawali dengan tangkapan ya. Misalkan dia ngebanting ngungkit nih, maka dia nilainya 3 aja gitu kan. Iya. Kalau nangkap ngebanting, maka nilainya 1+3. Nah, itu jadi nilai paling tinggi gitu. Nah, syarat bantingan itu sah adalah apabila yang mau ngebanting ini dapat menjatuhkan lawannya kurang dari 5 detik. Gitu. Di garis bawah Betul, detik ya. Apabila dia 5 detik atau lebih, biasanya wasit akan memberhentikan pertandingan gitu. Karena proses yang kesempatan kita untuk membanting lawan kita itu hanya 5 detik. Lebih dari 5 detik, wasit akan bilang berhenti gitu. Nah, selain itu adalah kita nggak boleh narik baju ya? narik baju nih. Jadi Dekatan. nangkap kaki ya kan, nangkap kaki, narik baju, banting. Nah itu nggak boleh, itu pelanggaran karena ada unsur tarikannya. Betul. Nah terus ngebanting yang jatuhnya di luar gelanggang. Misalkan dia di pinggir fightnya kan, ke pinggir dia ngebanting, ternyata dia jatuhnya itu di luar gelanggang gitu, Tidak nggak sah. dalam di gelanggang, maka bantingannya tidak dianggap sah. Tangkapannya pun berarti tidak sah juga. Tangkapannya Ya? pun juga nggak sah itu semacam itu. Nah, bahkan kalau untuk sering tarikan itu malah justru bisa jadi pelanggaran ya? Atau Ya, betul. teguran? Jadi tarikan itu termasuk ke dalam pelanggaran ringan ya, pelanggaran ringan. Biasanya apabila orang menarik baju itu dia mendapatkan binaan, dia dihentikan sama wasit, dia mendapatkan binaan. Silat kamu nggak boleh narik ya, 1 kali dia dibina. Apabila dia melakukan penarikan narik baju lagi nih, ya kan, maka dia mendapatkan binaan kedua, lalu mendapatkan teguran 1. Pengurangan satu nilai. 1 gitu. Oke. Karena dia melakukan pelanggaran ringan di dalam babak yang sama. Pelanggaran ringan itu satu jenis gitu ya. Misalkan tarikan, dia melakukan tarikan lagi, maka dapat nilai dipotong 1 karena dia udah 2 kali nih melakukan pelanggaran ringan gitu. Nah, kalau misalnya setelah dapat binaan 1, binaan betul ya? Untuk pengurangan itu binaan ya? Kalau pengurangan itu teguran. Teguran. Nah, setelah dia teguran 1, masih dalam babak yang sama, dia melakukan pelanggaran lagi nih. Ya. Nah, gimana? Dia Apakah langsung masuk poin? ke teguran kedua. Nggak dapat binaan lagi ya? Dapat binaan lagi. Oke. Jadi pada prinsipnya di dalam pertandingan pencaksilat itu ada yang namanya pelanggaran ringan, pelanggaran berat. Ya. Oh, ini ngomongin pelanggaran ini ya? Iya. Sanksi-sanksi atau pelanggaran Iya, sekalian betul. ya? Karena udah arahnya Jadi sana. pelanggaran ringan itu apabila dia menarik baju itu nggak boleh, maka dia mendapatkan binaan. Terus dia berlari di gelanggang itu nggak boleh, ya kan? Dia keluar gelanggang itu nggak boleh, gitu ya. Misalkan dia diserang nih, tiba-tiba mundur keluar gelanggang, maka dia melakukan pelanggaran ringan. Apabila dia melakukan suara-suara yang Selebrasi, keras, kalau selebrasi biasanya masih di ini, cuman asal suaranya nggak terlalu provokatif ya, ya? provokatif. Maksudnya, provokatif. atau biasanya dia nendang sambil teriak nih itu, maka itu bisa termasuk pelanggaran ringan gitu. Biasanya wasit akan memberhentikan dan memberikan binaan gitu. Apabila dia melakukan lagi nih 2 kali dengan kasus yang sama nih, dia keluar garis nih 1 kali ya kan, udah dikasih tahu wasit, dikasih binaan,
dia melakukan pelanggaran yang sama, yaitu keluar garis lagi gitu kan dalam babak yang sama, maka dia mendapatkan pembinaan 2, habis itu naik jadi teguran 1. Nah, kalau untuk coach sendiri nih, untuk coach atau official sendiri nih, biasanya dia ada etika yang harus diperhatikan nggak? Ataukah misalkan pelatih atau official itu bisa diusir atau malah jadi pengurangan nilai buat atletnya saat bertanding karena officialnya? Nah, wasit boleh memberikan instruksi apabila istilahnya tidak mengganggu jalannya pertandingan. Misalkan nggak boleh berteriak berlebihan, nggak boleh istilahnya provokatif segala macam gitu. Apabila melakukan hal provokatif atau melakukan sesuatu yang berlebihan yang mengganggu jalannya pertandingan gitu ya, maka biasanya seorang wasit akan memberikan teguran gitu. Wasit tolong dijaga etikanya atau apa? Officialnya maksudnya ya? Ya, officialnya. Oh iya, sorry, official. Iya. Maksudnya seorang wasit dia memberikan teguran kepada official tersebut gitu. Apabila si official ini ternyata mengulangi kesalahannya lagi, bahkan mungkin lebih parah, bisa dia dikeluarkan dari arena pertandingan gitu. Tapi tidak berimbas sama atletnya ya? Enggak, betul. Nah, itu tadi untuk teguran atau binaan ya. Ya. Nah, kalau untuk masalah diskualifikasi sendiri, apa nih yang sering terjadi di dalam pertandingan? Oke, berarti yang tadi yang saya bahas adalah pelanggaran ringan ya. Nah, sekarang masuk ke pelanggaran berat aja berarti ya. Iya, betul. Jadi di dalam pelanggaran berat yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pesilat adalah satu, memukul muka nih, memukul muka dengan sengaja atau memukul leher lah ke atas dengan sengaja ya kan. Terus menendang kemaluan dengan sengaja gitu. Maksudnya dengan sengaja adalah dia memang lintasannya salah gitu. Lintasannya salah. Misalkan dia mukul kayak gini nih kena muka, maka dia pelanggaran gitu. Nah, apabila dia mukulnya lurus, ya kan? Sebetulnya berarti yang salah itu bukan pada pukulan atau tendangannya, tapi lintasannya ya. Lintasan. Jadi artinya salah. Ketika misalkan emang atlet itu merunduk atau kuda-kudanya terlalu rendah, sedangkan lawan sebetulnya tendangannya tidak tinggi, sebetulnya berarti tidak pelanggaran ya. Ya betul. Jadi biasanya di dalam lapangan itu yang terjadi adalah apabila dia melakukan pukulan nih ke atas, kena leher atau muka, dia ditegur gitu ya, atau mendapatkan pengurangan nilai 1 gitu. Nah, apabila dia ke atas nih tapi nggak kena gitu ya, lintasannya salah tapi nggak kena, dia mendapatkan binaan. Pelanggaran ringan tadi itu ya, bisa masuk ke pelanggaran ringan berarti dia gitu. Kalau misalkan dia mukul ke atas ternyata nggak kena gitu kan, sama seperti nendang juga, dia nendangnya tinggi ke atas cuman nggak kena gitu, nggak kena muka, nggak kena leher gitu, maka dia mendapatkan binaan gitu. Awas sasarannya jangan terlalu tinggi gitu, dia dibina. Apabila dia dibina 2 kali masih dibina 1 kali masih melakukan lagi, maka dia mendapatkan teguran gitu. Lain halnya ketika pukulannya kena nih, kena leher, kena kepala, maka otomatis langsung teguran. Nah, itu masuk pelanggaran berat. Pelanggaran berat. Ya. Terus apabila nendang kena leher, ya kan, kena kepala, kena kemaluan, itu termasuk pelanggaran berat. Begitu juga dengan nendang langsung ke persendian, ya kan, berusaha mematahkan sendi, misalkan menciderai ya, tindakan menciderai ya. Itu termasuk pelanggaran yang berat. Misalkan nih, masuk ke yang tadi, yang ke diskualifikasi tadi ya. Misalkan kita melakukan pelanggaran berat sampai menyebabkan seorang lawan itu nggak bisa bangun misalkan. Ternyata setelah dipanggil dokter, setelah dipanggil juri gitu kan, ternyata memang itu murni pelanggaran dan yang dilanggar itu tidak dapat melanjutkan pertandingan nih menurut dokter gitu ya. Maka yang melanggar atau yang melakukan pelanggaran, maka dia akan didiskualifikasi Mas Apip gitu. Oh gitu. Nah, betul. Apakah dalam pertandingan pencaksilat ini seperti halnya olahraga yang lain, seperti bola gitu ya, ada istilah diving gitu? Maksudnya ketika lawan terkena pukul yang mungkin tidak terlalu keras, cuma pura-pura tidak bisa melanjutkan pertandingan gitu. Jadi di sini biasanya kita misalkan ada keputusan yang ambigu gitu ya. Misalkan ini pelanggaran atau enggak gitu. Enggak terlalu jelas nih pukulannya itu ke atas atau lurus gitu. Terus menyebabkan lawannya itu terjatuh gitu ya, atau pura-pura jatuh misalkan gitu.
maka biasanya si juri akan dikumpulkan, akan dimintain istilahnya dimintain pendapat. Juri 5 itu akan ditarik maju sama wasit gitu ya, akan dimintain tadi pelanggaran atau enggak, jadi sudut pandang masing-masing gitu. Maka suara terbanyak itu yang akan menjadikan keputusan, misalkan oh ini pelanggaran gitu, oh ini enggak pelanggaran gitu. Apabila pelanggaran ringan misalkan hanya sakit aja gitu, biasanya nggak dipanggil dokter. Cuman kalau sakit berdarah sampai jatuh biasanya dipanggil dokter gitu, dipanggil dokter. Apabila si pesilat nggak bangun nih gara-gara pelanggaran tadi gitu, maka diskualifikasi karena itu memang pelanggaran dan pesilatnya nggak bisa bangun gitu. Nah di sini ada yang namanya istilah salah bela. Salah bela adalah ketika kita melakukan serangan yang benar, lintasannya benar, lurus gitu, ternyata pembelaan dari lawan kita itu salah. Misalkan dia terlalu menunduk pasangannya, maka terkena muka, misalkan tendangannya kena muka atau pukulannya kena muka, padahal pukulannya sudah lurus, tendangannya sudah lurus gitu. Biasanya dia kena ketika dia mau melakukan proses sapuan atau guntingan yang serangan-serangan bawah gitu kan. Ketika lawannya nendang lurus, dia mau nyapu atau ngegunting, tendang gitu, tendang misalkan letak gitu kan. Maka itu disebut salah bela, bukan sebuah pelanggaran gitu. Karena lintasan pukulannya benar, tendangan lintasannya benar. Apabila mengenai musuh yang dia sedang merunduk atau sedang melakukan kesalahan bela gitu, maka bukan termasuk pelanggaran gitu. Nah, apabila si pesilatnya nggak bisa bangun nih gitu ya, pesilatnya nggak bisa bangun nih, maka dipanggil dokter gitu, dipanggil dokter. Nah, dokter bisa memutuskan ya, misalkan dari dokter ternyata dinyatakan unfit atau tidak bisa melanjutkan pertandingan, maka pertandingan dimenangkan oleh orang yang tadi, yang istilahnya si orang yang jatuh ini, orang yang ini kalah gitu, yang menang lawannya gitu ya. Jadi bukan berarti dia KO atau jatuh terus dia menang, enggak gitu, karena dia jatuh karena salahnya sendiri gitu maksudnya. Iya, karena salah bela tadi ya, salah bela tadi gitu. Nah, apabila dokter menyatakan fit, oke nih gitu kan, ternyata pesilatnya diving, pura-pura nggak bangun gitu kan, maka dia akan dihitung sama wasit 9 hitungan. Biasanya kalau 9 hitungan wasit itu berhenti, suruh pasang gitu. Kalau pesilatnya fit biasanya jadi langsung pasang gitu. Kalau pesilatnya nggak fit, biasanya dia langsung dinyatakan kalah. Karena dokter menyatakan fit, ya kan? Dokter menyatakan bisa bertanding, pesilatnya ternyata nggak bangun nih, biasanya pura-pura atau apa gitu. Maka ketika dihitung sampai 10 dia tetap nggak bangun, maka itu tetap dinyatakan kalah gitu. Karena keputusan dokter itu nggak bisa digugat gitu Mas. Nah, dalam pertandingan pencaksilat ini kan mungkin sama ya seperti pertandingan bela diri lain yang mungkin bisa terjadi KO, ya kan? Serangan-serangan yang emang masuk bukan pelanggaran tapi menyebabkan lawan KO. Nah, kategori KO ini dalam pencaksilat seperti apa? Atau misalnya gini, ada kasus seperti ini, lawan sebetulnya sudah menang nih, poinnya sudah di atas gitu, tapi tiba-tiba lawan yang poinnya rendah ini tiba-tiba melakukan serangan sekali tapi menyebabkan lawan menjadi KO gitu. Nah, perhitungannya seperti apa gitu untuk kasus seperti itu? Ya. Jadi misalkan kita nendang dengan serangan yang sah, tidak melakukan pelanggaran gitu ya. Misalkan kena perut, wah lawannya jatuh, nggak bangun gitu kan, biasanya nggak bangun gitu. Maka seorang wasit akan langsung memberikan hitungan. Biasanya si pesilat yang habis nendang disuruh ke pojok nih, disuruh ke sudut netral. Nah, pesilat yang di bawah ini karena nggak ada pelanggaran gitu, karena murni serangannya benar dan dianya KO karena serangan yang benar, maka dia dihitung 1, 2, 3 gitu sampai 9, suruh pasang, nggak pasang 10, pertandingan dinyatakan selesai. Tuh. Dan dimenangkan oleh orang yang nendang tadi. Gitu. Walaupun tadi poinnya jauh nih. Ya, karena dia nggak bisa melanjutkan pertandingan. Sama misalkan dibanting, sah nih bantingannya, lawannya nggak bisa bangun gitu kan, dihitung sama wasit sampai 10 hitungan nggak bangun, ya berarti dia kalah gitu. Nah, kayaknya udah panjang lebar nih kita ngobrol, nggak berasa kayaknya udah
hampir 1 jam kayaknya ya. Mungkin teman-teman bosan ngeliatnya. Nah, untuk yang terakhir nih, kira-kira ada saran nggak untuk coach atau atlet atau wasit juri sendiri yang mau ikut penataran untuk wasit pemula gitu? Mungkin saran saya adalah untuk pelatih aja kali ya, untuk coach gitu. Untuk coach-coach yang baru terutama ya, kalau coach-coach yang lama mungkin sudah sangat paham lah ya, Iya. peraturan peraturan. Mungkin harusnya kita malah dikoreksi ya. Iya betul. Jadi untuk coach-coach yang baru yang belum pernah ikut penataran atau ikut penataran cuman nggak pernah latihan lagi gitu kan, saran saya istilahnya agar lebih belajar lagi, misalkan peraturan pertandingan itu seperti apa ya kan, yang boleh diserang atau nggak boleh diserang itu seperti apa. Terjadi nanti tidak terjadi kesalahpahaman nih antara coach sama wasit juri misalkan gitu, karena sudut pandang coach sama wasit juri ternyata berbeda misalkan gitu. Ternyata memang dari segi coachnya misalkan dia belum mengetahui nih ternyata nilainya tuh yang dihitung seperti apa ya kan, serangan yang sah itu seperti apa gitu. Jadi jangan sampai nanti istilahnya atlet saya kayaknya nyerang terus kok kalah gitu. Ternyata biasanya dia nyerangnya misalnya monoton gitu kan, istilahnya yang menyebabkan ternyata nilai lawan tuh lebih tinggi gitu. Intinya sih biar pertandingan itu berjalan sportif ya. Ya betul. Oke, gitu teman-teman, bincang-bincang saya dengan Mijro. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa jika ada saran dan kritik, silakan tinggalkan komen di bawah ini. Maju terus, persilatan Indonesia!